Kita lanjut bahas BTTA Dunia Para Dewa episode 294. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kematian mendadak dari seorang Dodi bintang 7 tahap akhir yang merupakan pemuda berjubah abu-abu ini membuat seluruh anggota dari Balai Pil membeku. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh keterkejutan. Tak seorang pun mengerti bagaimana caranya bayangan ungu yang kekuatannya hanya mencapai tahap menengah bintang 7 Dodi berkat teknik pertarungan tim mampu melenyapkan seorang ahli yang jauh lebih kuat hanya dengan satu serangan saja. Mereka tidak tahu bahwa badai salju yang tiba-tiba muncul telah menjadi penutup yang sempurna. Feng Bao mengacaukan penglihatan musuh, sementara bayangan ungu bergerak tanpa suara, satu serangan, satu tebasan, dan satu nyawa pun melayang. Dan Yan sendiri pun ikut terkejut. Dia memang sudah mengetahui bahwa Xiaoyan dan juga rekan-rekannya memiliki teknik pertarungan tim yang mampu meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, namun dia tidak menyangka bahwa teknik itu sangat efektif. Sesaat keraguan muncul di wajahnya, namun Sukin segera membisikkan sesuatu di telinga Danyan, dan hal ini membuat Danyan kembali tersenyum. Lalu dia menyadari bahwa bayangan hunganya mencapai tahap menengah bintang 7 Dodi, bukan tahap puncak. Itu artinya ancaman mereka masih bisa diatasi. Dengan suara lantang, Danyan kembali membangkitkan semangat dari para anak buahnya. Kalian semuanya jangan takut, teknik mereka mungkin memang hebat, tetapi kekuatan mereka tetap tidak mencukupi. Mendengarkan kata-kata seperti ini, para anggota dari Balai Pil kembali mendapatkan kepercayaan diri mereka dan kemudian mulai melangkah maju sekali lagi. Dan Yan mengangkat tangannya. Lenyapkan mereka semuanya. Biarkan Xiaoyan hidup paling akhir. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana rekan-rekannya meninggoy satu persatu. Begitu perintah ini keluar, seorang pria berbadan besar telah melangkah paling depan, tubuhnya kekar seperti banteng. Namun tatapan matanya penuh dengan nafsu menjijikkan. Sejak awal matanya tidak pernah lepas dari bayangan ungu. Melihat pria itu mendekat, tiba-tiba cahaya emas menyilaukan memenuhi medan pertempuran. Ledakan petir bergema di langit dan semuanya pun refleks mundur beberapa langkah. Di hadapan Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya sekarang telah berdiri seekor naga emas raksasa. Sisik emasnya berkilauan, petir perak keemasan menari-nari di seluruh tubuhnya. Aura agung itu telah memenuhi pegunungan bersalju ini. Seluruh anggota dari Balai Pil sampai menahan nafas, dan mereka baru menyadari bahwa Long Yi telah menghilang. Dan kemudian naga raksasa di depan mereka itulah yang sebenarnya adalah Long Yi. Dan Yan membelalakkan matanya. Ingatannya kemudian tertuju pada sebuah buku catatan kuno di dalam Balai Pil. Naga petir emas 9 misterius. Dia hampir tidak percaya bahwa makhluk legendaris yang selama ini hanya berada di dalam kitab kuno ternyata benar-benar berdiri di hadapannya. Long Yi yang telah berubah menjadi naga emas mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku memang naga petir emas 9 misterius. Seketika aura bertarungnya pun melonjak hingga tahap menengah bintang 7 Dodi. Petir di dalam tubuhnya semakin menyilaukan, alih-alih marah. Dan Yan justru tersenyum, tatapan matanya berubah dengan penuh keserakahan. Sebagai seorang alkemis, dia mengetahui apa arti keberadaan dari seekor naga petir emas 9 misterius. Makhluk ini mampu menyerap pil petir, yang artinya para alkemis dari Balai Pil tidak perlu lagi takut menghadapi kesengsaraan petir. Dengan adanya bantuan Long Yi, maka kemampuan alkemis dari Balai Pil akan bisa meningkat pesat. Belum lagi jika dia berhasil mendapatkan teknik pertarungan tim milik seorang Xiaoyan, maka posisi dari Danyan sebagai pewaris Balai Pil akan tidak tergoyahkan. Oleh karena itulah Danyan tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia tidak langsung menyerang, sebaliknya mencoba membujuk Long Yi untuk bergabung dengan mereka. Makhluk seagung dirimu sayang sekali jika harus mati bersama dengan Xiaoyan. Dan Yan mulai menjelaskan bahwa Xiaoyan pasti akan kalah, bahwa seluruh kelompok mereka pasti akan dihabisi hari ini juga, dan bahwa Long Yi tidak perlu ikut mati bersama.
dengan seorang yang tidak memiliki harapan seperti Soyen? Bukankah burung yang bijak selalu memilih pohon terbaik untuk bertengger? Maka dari itu datanglah dan bergabung dengan Balai Pil. Tempat itu adalah tempat yang paling layak bagi naga petir emas 9 misterius seperti dirimu. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Long Yi hanya bisa mendengus. Dengan kibasan ekor emasnya, salju tebal berterbangan menghantam wajah Danyan. Namun Danyan tidak marah, dia justru terus melakukan bujukan. Menurutnya Long Yi sudah membalas budi Soyen. Tidak ada lagi alasan untuk mengorbankan nyawanya bersama dengan mereka. Lalu dia menunjuk pasukannya. Lihat sendiri, pasukanku memiliki 2 ahli di tahap puncak bintang 7 Dodi dan juga 7 ahli di tahap akhir bintang 7 Dodi serta 6 ahli di tahap menengah bintang 7 Dodi. Ditambah dengan aku sendiri, kalian semuanya tidak akan punya peluang untuk bisa menang. Suasana kembali sunyi, seluruh mata kini tertuju kepada Long Yi. Akankah naga legendaris ini tergoda oleh tawaran dari Danyan, atau justru membuktikan bahwa kesetiaan jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri? Di tengah hamparan salju yang telah membeku, Long Yi menatap Danyan dengan amarah yang tak lagi bisa disembunyikan. Ayahku tidak mungkin kalah, dan kaulah yang akan mati. Bahkan seluruh keluargamu dari Balai Pil juga akan binasa. Suara dari seorang Long Yi yang keluar dari dalam tubuh naga raksasanya terdengar sedikit lucu, hingga Soyen dan juga yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tapi bagi Danyan, ucapan itu bagaikan pisau yang telah menusuk luka lama. Wajahnya langsung berubah serius. Bayangan kematian dari adik laki-laki dan juga adik perempuannya yang tak lain adalah Dan Bingyan dan juga Dang Ding kembali memenuhi pikiran dari Danyan. Meski begitu, dia tetap memaksakan senyuman. Menurutnya Soyen dan juga seluruh kelompoknya pasti akan binasa hari ini. Dia masih mencoba membujuk Long Yi untuk berpaling dari mereka. Bahkan Danyan berjanji jika Long Yi mau bergabung dengan Balai Pil, maka dia bukan hanya akan menyelamatkan naga legendaris itu, tetapi juga akan melindungi seluruh klan Xiao dari kehancuran. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kenapa kau harus ikut mati bersama dengan Soyen? Long Yi hanya mendengus penuh penghinaan. Kalau sudah selesai bicara, ayo bertarung. Jawaban singkat dari Long Yi itu menghapus kesabaran dari seorang Danyan. Tatapan matanya berubah menjadi niat amarah. Jika begitu, matilah kau bersama dengan mereka. Belum sempat gemas, suara itu menghilang. Seorang ahli bertubuh besar itu pun langsung melesat ke depan. Tubuhnya yang sebesar banteng dengan otot-otot yang menggembung. Dia adalah orang yang berasal dari ras kera lapis berbaja biru, terkenal karena kekuatan fisik yang luar biasa. Sambil tertawa kasar, dia pun mengangkat tinju kanannya. Aku akan menghancurkan naga ini dengan satu pukulan. Dogi berwarna biru pekat berkumpul dalam tinjunya. Teknik andalannya yaitu tinju pembunuh naga. Pukulan itu pun langsung melesat bagaikan palu raksasa yang mampu menghancurkan pegunungan. Tapi Long Yi tidak mundur. Ekor naganya yang telah diselimuti cahaya emas langsung menyapu ke depan. Dua kekuatan dahsyat itu akhirnya bertabrakan. Pung! Gelombang kejut menghancurkan hamparan salju di sekitar mereka. Semua orang di dalam tempat ini dari kedua belah pihak menahan nafas. Mereka mengira Long Yi akan terpukul mundur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pria berbadan besar yang berasal dari ras kera lapis baja biru terpental puluhan meter ke belakang. Cairan merah muncrat dari mulutnya. Sementara Long Yi hanya terdorong mundur beberapa langkah sebelum akhirnya dia kembali berdiri dengan kokoh. Seluruh anggota dari Balai Pil pun membelalakkan mata. Tak seorang pun mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu Long Yi memang kuat, tetapi perbedaan kekuatan mereka masih satu tingkat penuh. Dan seharusnya hasil pertarungan ini tidak mungkin seperti itu. Bahkan si pria berbadan besar dari ras kera itu pun sendiri menatap tinjunya dengan wajah pucat. Kulit kepalan tinjunya telah gosong, retak, dan mengeluarkan asap tipis. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pukulannya tadi mengenai titik tempat roh petir. Kesengsaraan Kaisar Bintang 9 yang telah disegel di dalam armor Dewa Petir tanpa sengaja.
Dia baru saja menghantam kekuatan petir yang paling mengerikan di dalam dunia ini. Sementara anggota kelompok dari Danyan masih diliputi keterkejutan, Long Yi kembali berubah menjadi wujud manusia dan kemudian dia mundur ke sisi dari Zhou Yan dan juga yang lainnya. Pada saat itulah Zhou Yan segera mengambil keputusan, dia membagi kelompoknya menjadi 3 bagian. Di tengah dia berdiri sendirian. Pada sisi kiri ada Xiao Zhan, Nan Erming dan juga Feng Bao bersiap menghadapi musuh. Sementara di sisi kanan ada Long Yi yang bergabung dengan bayangan ungu dan juga King Mu'er. Sekilas keputusan ini tampak seperti tindakan putus asa, tapi sebenarnya itu adalah sebuah strategi terbaik. Dengan membagi formasi, mereka memaksa lawan ikut terpecah juga. Teknik pertarungan tim yang mereka miliki tetap mampu saling menghubungkan 3 kelompok, sehingga bantuan bisa diberikan kapan saja. Namun Danyan salah memahami situasi. Dia mengira bahwa Zhou Yan dan juga rekan-rekannya sedang mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Sambil mencibir, dia mengangkat tangannya. Apakah kalian pikir bisa kabur? Itu hanyalah mimpi di siang bodong. 10 bawahan dari seorang Danyan langsung terbagi menjadi 2 kelompok yang mengejar Long Yi serta Xiao Zhan. Sedangkan Danyan sendiri memimpin 6 orang terkuat menuju ke arah Zhou Yan. Sebuah pedang berwarna merah muncul di tangannya. Aura yang sangat menakutkan langsung memenuhi udara. Melihat musuh mendekat, Zhou Yan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya memejamkan matanya dan kemudian api surgawi merah perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Lautan api mulai menyebar di bawah kedua kakinya, semakin luas semakin panas. Melihat pemandangan seperti ini, Danyan langsung menghentikan langkah kakinya. Dan naluri dari seorang Danyan mengatakan Zhou Yan sedang mempersiapkan serangan yang sangat berbahaya. Sukin dan juga 5 ahli lainnya pun ikut berhenti. Tak seorang pun dari mereka berani maju dengan gegabah. Mereka menatap lautan api berwarna merah yang terus membesar, dan di tengah kobaran api surgawi ini Zhou Yan perlahan membuka matanya. Tatapan mata itu penuh dengan keyakinan, karena Zhou Yan tahu pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Info, kaos Remi Sobat Movie sekarang sudah tersedia di Shopee. Ingat ya, hanya dijual di Shopee, tidak ada di platform lain. Pembayaran hanya melalui Shopee saja, tidak menerima transfer di luar Shopee, dan tidak melayani COD. Pesan sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi dari video ini dan juga di kolom komentar yang nanti akan disematkan, oke? Lautan api merah terus membara di tengah hamparan salju, dan Yan bersama dengan 6 ahli Balai Pil berdiri dengan waspada. Mereka menatap kobaran api yang telah menutupi pandangan mata mereka dan mengira bahwa Zhou Yan sedang mempersiapkan serangan terakhir, padahal yang sebenar terjadi jauh lebih berbahaya daripada itu. Saat mendengarkan penjelasan dari Kaisar Xiaoyao tentang sebuah dao, Zhou Yan pun mendapatkan sebuah pencerahan. Dia terinspirasi oleh teknik dari bayangan ungu yang mampu menghilang di dalam badai salju dan berpindah melalui sebuah bayangan. Jika salju bisa menjadi tempat bersembunyi, kenapa api tidak bisa? Dari pemikiran itulah lahir sebuah teknik baru, yaitu pelarian lautan api. Dengan memanfaatkan lautan api surgawi sebagai media, Zhou Yan mampu menyembunyikan keberadaannya di dalam kobaran api ini, lalu muncul kembali pada titik dimanapun dalam jangkauan lautan api tersebut. Sebelum benar-benar menggunakannya, dia terus menyempurnakan teknik itu di dalam pikirannya sendiri. Hanya beberapa tarikan nafas dan dia berhasil. Tatapan matanya berubah tajam. Tanpa ragu Zhou Yan mengangkat pedang kuno api surgawi, lalu berteriak teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Ribuan bayangan pedang merah telah memenuhi langit, meluncur deras ke arah Danyan dan juga 6 ahli bawahannya. Melihat kekuatan dahsyat itu, Danyan langsung menghunuskan pedangnya. Sukin dan juga 5 ahli lainnya juga telah mengerahkan jurus terbaik mereka. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, namun sesaat kemudian bayangan-bayangan pedang itu lenyap begitu saja, seolah hanyalah sebuah ilusi. Semuanya pun terkejut, di manakah Zhou Yan berada? Mereka menoleh ke berbagai arah, tetapi yang mereka lihat hanyalah lautan api merah bergejolak.
Tak seorang pun menyadari Soyen telah menghilang. Di saat yang sama, pertarungan di sisi lain dari medan pertempuran ini menjadi semakin sengit. Seorang pria berbadan besar dari klan kera itu yang sebelumnya dipukul mundur oleh Long Yi kembali menyerang. Tapi kali ini dia menggunakan sepasang perisai besi raksasa dan dia tidak ingin lagi meremehkan naga legendaris Long Yi. Namun tepat ketika dia hendak menghantam Long Yi, sebuah gelombang panas datang dari atas. Dia mendongak, pedang api surgawi milik Soyen telah jatuh dari langit. Refleks dia segera mengangkat kedua perisainya untuk menahan serangan itu. Pung! Benturan keras pun menggema. Tubuh dari Soyen justru terpental jauh. Melihat hal itu, seorang pria berbadan besar dari klan kera ini tertawa dengan sinis. Jadi hanya seperti ini saja kekuatanmu? 4 ahli dari balai pil lainnya ikut menghela napas lega. Mereka mengira penyergapan Soyen telah gagal. Namun tak seorang pun memperhatikan satu hal. Ketika tubuh Soyen terpental, Soyen sempat melirik ke arah bayangan ungu. Tatapan mata singkat itu menjadi sebuah isyarat. Detik berikutnya sosok bayangan ungu menghilang seperti bayangan yang larut dengan angin. Ketika perhatian dari pria berbadan besar ini masih tertuju pada Soyen, kilatan cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapannya dan kemudian serah! Pedang kembar langsung mengenai pria berbadan besar ini tepat pada bagian lehernya. Namun berbeda dengan korban sebelumnya, kali ini sang pria berbadan besar itu masih sempat mengayunkan tangannya untuk menangkap penyerangnya. Dan sayangnya yang dia raih hanyalah bayangan saja. Sementara tubuh asli bayangan ungu telah kembali berdiri di belakang seorang Long Yi. Tatapan matanya dingin seolah mengucapkan kata-kata selamat tinggal. Pemuda berbadan kekar itu pun meraung dengan marah mencoba untuk menerjang, tetapi sebelum sempat melangkah, Long Yi sudah mengayunkan cakarnya dan brak! Tubuh dari pemuda itu terlempar keras pada tanah bersalju. Nafasnya berhenti. Dia telah meninggoy. Namun kejutan belum berakhir. Pada saat yang hampir bersamaan, jeritan lain terdengar dari sisi kelompok Xiaozan. Dia telah memanfaatkan keberhasilan dari bayangan ungu dan juga Soyen, langsung mengumpulkan kembali energi seluruh anggota timnya melalui teknik pertarungan tim mereka. Dalam sekejap kekuatan Soyen melonjak hingga tahap puncak bintang 7 Dodi. Tanpa memberikan kesempatan bagi para musuh untuk bereaksi, Soyen kembali melepaskan kekuatan pedang 1000 kaki tanpa bayangan. 999 bayangan pedang menyatu menjadi satu tebasan. Seorang ahli dari balai pil yang berada di tahap akhir bintang 7 Dodi bahkan tidak sempat menghindar. Tubuhnya pun langsung terkena serangan dari pedang Soyen. Hanya dalam hitungan detik saja, 2 ahli yang berada di tahap akhir bintang 7 dari balai pil kembali tumbang. Operasi serangan dari kelompok Soyen berlangsung dengan cara sempurna, cepat, sunyi, dan mematikan. Wajah Danyan langsung pucat, matanya memerah penuh amarah. Dia baru menyadari bahwa membagi diri menjadi 3 kelompok bukanlah upaya untuk melarikan diri, tapi itu adalah sebuah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Soyen. Sebuah strategi yang dirancang untuk memecah kekuatan dari balai pil, lalu memburu mereka satu persatu. Soyen! Raungan dari Danyan pun mengguncang pegunungan bersalju ini. Tanpa menunggu lebih banyak, dia bersama dengan 6 ahli terkuat dari balai pil langsung menerjang ke arah Soyen. Namun sebelum mereka sempat melakukan serangan, Soyen sudah muncul kembali di dalam lautan api merah. Dan kemudian api itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan aura yang telah mencapai puncak kekuatan bintang 7 Dodi, dia pun kembali mengangkat pedang kuno api surgawi. Ribuan bayangan pedang telah memenuhi langit. Lalu dengan satu tebasan dahsyat, Danyan sendiri dipukul mundur oleh serangan Soyen untuk pertama kalinya semenjak pertempuran ini dimulai. Pertempuran di puncak gunung bersalju semakin memanas setelah serangan dahsyat berhasil memukul mundur seorang Danyan. Soyen sebenarnya juga ikut terpental
beberapa langkah ke belakang. Cairan merah di dalam tubuhnya pun bergejolak hebat. Meski berhasil menghadapi gabungan serangan dari 6 orang ahli dari Balai Pil, tapi Soyen juga tahu bahwa dirinya berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di hadapannya sekarang telah berdiri 2 orang Dodi tahap puncak bintang 7 dan juga 3 orang Dodi tahap akhir bintang 7 serta seorang tahap awal bintang 7. Menghadapi mereka sendirian jelas bukan sebuah pilihan. Namun Soyen memang tidak berniat menang dengan kekuatan sendiri. Dia hanya ingin mencapai satu tujuan, membuat Danyan ketakutan. Dan hasilnya Soyen berhasil. Melihat kekuatan luar biasa dari pedang 1000 kaki tanpa bayangan, Danyan pada akhirnya mengurungkan niat memisahkan pasukannya lagi. Dia sadar selama Soyen masih bebas melakukan pergerakan, maka setiap orang yang terpisah bisa menjadi korban berikutnya. Melihat ekspresi dari Danyan yang ketakutan, Soyen hanya tersenyum tipis. Tujuanku sudah tercapai, begitu pikirnya, dan detik berikutnya lautan api berwarna merah kembali menyebar ke berbagai arah tanpa suara. Tubuh Soyen kembali menghilang di dalam kobaran api. Danyan pun menggertakkan giginya. Strategi itu lagi. Danyan benar-benar membenci teknik baru dari Soyen ini. Tidak ada yang tahu dari mana pemuda itu akan muncul. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Oleh karena itu Danyan segera mengubah strategi. Dia memerintahkan 2 kelompok yang sedang menghadapi Long Yi dan juga Xiao Zhan agar berhenti bermain-main. Cepat kalahkan mereka dan paksa Soyen untuk segera keluar. Sementara itu Danyan, Sukin dan juga 4 ahli yang lainnya menjaga setiap sisi dari lautan api merah. Mereka berharap bisa mencegat Soyen kapanpun ketika mencoba melakukan penyergapan. Perintah itu pun langsung mengubah jalannya pertempuran. Kelompok Long Yi mulai terdesak. Armor Dewa Petir yang semula bersinar terang kini mulai kehilangan kilaunya. Petir-petir di dalam tubuh Long Yi juga semakin redup. Namun berkat wilayah es dari bayangan ungu dan juga cambuk merah King Mu'er yang sulit diprediksi, mereka masih mampu bertahan. Di sisi lain keadaan Xiao Zhan bahkan jauh lebih berat. Meskipun telah menerima peningkatan kekuatan dari teknik pertarungan tim, tetapi pertahanannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Long Yi. Dan untung saja racun milik Nan Erming terus mengganggu pergerakan dari musuh, sementara Feng Bao juga telah menutup setiap celah menggunakan hujan pedang angin. Pertempuran berubah menjadi jalan buntu, dan di tengah semua itu Soyen belum juga muncul. Semakin lama menunggu, Danyan mulai kehilangan kesabaran, hingga akhirnya salah seorang ahli dari Balai Pil bertubuh kurus berhenti sejenak di atas lautan api. Dia mengamati tempat sekeliling dengan waspada. Pada saat itulah gelombang panas datang dari arah belakang. Soyen muncul. Pedang api surgawi menghantam lurus ke arahnya, namun berbeda dari korban-korban sebelumnya. Pria kurus itu ternyata memang sedang menunggu. Dia kemudian mengangkat telapak tangan. Aura berwarna kuning samar langsung menyelimuti telapak tangannya ini. Ketika pedang kuno api surgawi menghantam aura itu, kecepatannya mendadak melambat seolah menghantam lumpur yang sangat lengket. Soyen mencoba menarik kembali senjatanya, namun pedangnya benar-benar terjebak. Aura kuning bahkan telah merambat hingga pada tangan Soyen. Barulah pada saat itu Soyen menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Pria kurus itu memang sengaja memancing Soyen untuk keluar. Dan benar saja dari berbagai arah, Danyan, Sukin dan juga 4 ahli lainnya langsung menerjang. 6 aura telah mengurung Soyen, namun Soyen masih tetap tenang. Api berwarna merah pada pedang kuno api surgawi tiba-tiba menghilang digantikan hawa dingin yang telah menusuk. Dalam sekejap aura kuning itu membeku, retak, lalu pecah berkeping-keping. Roh hantu yang tersimpan di dalam tubuh Soyen akhirnya telah digunakan. Begitu bebas, Soyen pun langsung mengayunkan pedangnya. Serat! Pergelangan tangan dari pria kurus ini pun tertebas. Tulangnya patah seketika. Namun Soyen tak sempat memberikan serangan penutup. Kilatan pedang merah dan juga cahaya biru dari seorang Danyan dan juga Sukin telah tiba.
Soyen dipaksa mundur. Pertarungan sengit pun kembali pecah. Serangan datang tanpa henti, pedang, tombak, gelombang, doki semuanya menghujani Soyen dari berbagai arah. Dia terus menangkis, terus mundur. Lengannya mulai mati rasa, nafasnya semakin berat. Sementara itu Long Yi dan juga yang lainnya hanya bisa menyaksikan Soyen dengan cemas. Mereka ingin membantu tapi masing-masing juga telah terjebak di dalam pertempuran melawan kelompok lain dari Danyan. Tidak ada yang mampu melepaskan diri. Melihat Soyen semakin terdesak, kedua kelompok dari Balai Pil bahkan sengaja memperlambat serangan mereka, dan kelompok dari Danyan ini ingin orang-orang dari kelompok Soyen menyaksikan kematian Soyen di depan mata mereka. Namun di tengah tekanan seperti itu, Soyen justru tertawa. Dengan suara lantang dia berteriak, "Kalian ingin melenyapkanku? Baiklah, kalau begitu mari kita lenyap bersama-sama saja." Aura di dalam tubuh Soyen pun tiba-tiba melonjak. Api pada pedang kuno api surgawi berubah. Warnanya dari merah menjadi oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 warna itu kemudian menyatu menjadi warna pelangi raksasa yang membelah langit. Pemandangan ini begitu megah hingga bahkan Danyan ikut tercengang. Lalu Soyen mulai melafalkan nama dari jurusnya. Pedang 7 warna, lautan semua makhluk. Setiap kata yang terdengar dari mulut Soyen membuat aura di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Danyan pun langsung berubah pusat. Teknik pertempuran tingkat Sain, bukankah teknik seperti itu telah musnah semenjak ribuan tahun yang lalu? Namun melihat perubahan warna api dan juga tekanan yang terus meningkat, tidak seorang pun berani menganggapnya sebagai sebuah kertakan. "Cepat, tahan serangannya!" Sukin pun langsung mengayunkan pedangnya, dan Yan bersama dengan yang lainnya pun ikut mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Cahaya pedang milik Soyen telah memenuhi langit. Lalu Soyen mengayunkan pedang api surgawi. Ribuan bayangan pedang 7 warna telah memenuhi udara, turun seperti sebuah serangan raksasa yang mendadak menelan dunia. Namun begitu bertabrakan dengan serangan Sukin, seluruh bayangan pedang itu meledak seperti kembang api, lalu lenyap, sunyi, hening, dan Yan membelalakkan matanya. Sial, dia sebenarnya menipu kita lagi. Ternyata seluruh serangan itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah sandiwara yang sengaja dibuat Soyen untuk menghentikan serangan mereka. Sementara seluruh perhatian musuh tertuju pada bayangan pedang 7 warna yang telah menghilang, Soyen pun tertawa puas. Tubuhnya kembali larut ke dalam lautan api merah. Dan sebelum Danyan sempat mengejarnya, sosok dari Soyen telah benar-benar lenyap tanpa jejak, meninggalkan para ahli dari Balai Pil yang hanya bisa menggertakkan giginya karena sekali lagi telah dipermainkan oleh Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan mampu mengalahkan kelompok dari Danyan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.